Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Zahra Humaira, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis implementasi putusan nomor 3555/PDT-2018 Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terhadap pelestarian hutan Indonesia. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memulainya. Bisa dilihat pada slide ini berupa wujud hutan Kalimantan, yang mana pada sebelah kanan yaitu hutan Kalimantan yang sangat rimbun yang ditumbuhi oleh bermacam ragam jenis pepohonan, dan yang sebelah kiri akibat dari deforestasi yang disebabkan oleh konsesi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Luasnya hutan Indonesia saat ini sangat berbanding jauh dengan luas lahan berhutan pada tahun 2012 dengan angka 128,22 hektar. Daerah yang sama-sama kita ketahui yang mempunyai kawasan hutan yang cukup banyak yaitu antara lain Sumatera dan Kalimantan. Tetapi banyak juga terjadi kebakaran hutan dan lahan pada daerah-daerah tersebut. Seperti contohnya pada kebakaran hutan di Kalimantan Tengah ini. Banyak dampak negatif yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan pada daerah Kalimantan Tengah ini. Seperti di sektor kesehatan. Contohnya banyak masyarakat yang mengalami penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, mengalami asma, penyakit paru obstruktif kronik, dan lainnya. Segala sektor kehidupan sangat berdampak setiap terjadinya kebakaran hutan dan lahan di setiap daerah di Indonesia. Hal ini pula yang membuat adanya gagasan gugatan class action yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat Kalimantan Tengah. Perwakilan masyarakat Kalimantan Tengah ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya, yang mana gugatan itu didaftarkan pada tahun 2016 yang menggugat Presiden beserta kementerian terkait serta pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Baiklah, kita akan lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu satu, tentang aspek hukum class action dan citizen lawsuit, beserta yang kedua yaitu analisis putusan nomor 3555/PDT-2018 Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. Oke, baik. Yang pertama yaitu tentang aspek hukum class action dan citizen lawsuit. Perbedaan antara class action dan citizen lawsuit terletak pada kepentingan dari penggugat tersebut. Class action berpusat kepada kepentingan suatu kelompok tertentu, dan sedangkan citizen lawsuit itu kepentingannya berpusat kepada seluruh warga negara, yaitu kepentingan umum. Tetapi terdapat persamaan dari kedua gugatan ini, yaitu gugatan ini ditujukan untuk penyelenggara negara atau yang kita kenal sebagai presiden dan jajaran pemerintahannya. Dalam persamaan kedua yaitu terletak pada proses notifikasi atau pemberitahuan awal yang diwajibkan untuk disampaikan kepada tergugat. Kedua jenis gugatan ini harus melakukan proses tersebut. Walaupun di Indonesia, lebih tepatnya Hukum Acara dan Peraturan Mahkamah Agung di Indonesia belum menyertakan tentang peraturan class action dan citizen lawsuit, tetapi gugatan ini tetap berlaku, mengingat gugatan ini hanya mencakup lingkup hukum lingkungan saja. Dan di berbagai negara common law, gugatan ini juga sudah diakui. Ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya akan membahas analisis putusan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah penggugat dan tergugat. Penggugat dari putusan ini yaitu terdiri dari 7 orang. Yang pertama Arik Kompas, yang kedua Kartika Sari, yang ketiga Fatur Rahman, yang keempat Afandi, yang kelima Herlina, yang keenam Nordin, dan yang terakhir yaitu Mariati. Tergugatnya sendiri yaitu
yaitu Presiden Joko Widodo sebagai tergugat 1, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sebagai tergugat kedua, Menteri Pertanian Amran Sulaiman tergugat ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Sofyan Jalil sebagai tergugat keempat, Menteri Kesehatan Nila F. Molek sebagai tergugat kelima, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran sebagai tergugat keenam, dan yang terakhir DPRD Kalimantan Tengah sebagai tergugat ketujuh. Baik, slide selanjutnya akan membahas tentang kronologi dari putusan ini. Gugatan ini dilakukan karena para tergugat dianggap telah melakukan kelalaian dalam penanggulangan bencana asap yang ditimbulkan dari terjadinya karhutla pada 2015 lalu. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada 16 Agustus 2016 dengan nomor registrasi 118 PDTG LH 2016 PN PLK. Dalam perjalanannya, Pengadilan Negeri Palangkaraya memenangkan gugatan warga negara atau class action atas karhutla serta bencana asap pada tahun 2015 tersebut. Pada 22 Maret 2017, Pengadilan Negeri Palangkaraya yang dalam persidangan dilaksanakan oleh majelis hakim memutuskan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut, Presiden Jokowi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan mengalami. Akan tetapi, upaya banding tersebut ditolak pada 19 September 2017 lalu. Keputusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan nomor perkara 36/PDTG/207/PT-PLK itu menguatkan keputusan PN Pengadilan Negeri Palangkaraya yang hanya berhenti di situ. Tetapi Presiden Jokowi dan kementerian terkait serta pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung itu sendiri dengan putusan kasasi dengan nomor perkara 3555K/PDT-2018 yang diketok pada 16 Juli 2019. Slide berikutnya yaitu tentang 10 tuntutan yang telah diputuskan Mahkamah Agung. Ke-10 tuntutan tersebut sebagai berikut. Tetapi dalam pelaksanaannya hanya 6 dari 10 tuntutan yang harus dilakukan oleh para tergugat ini belum terlaksanakan. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena mengingat kasus kebakaran hutan dan lahan bukanlah permasalahan yang sepele dan harus menjadi perhatian oleh para pemerintah. Baiklah, kita akan memasuki akhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Setelah penjabaran dari yang sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa kasus karhutla di Kalimantan Tengah ini sudah semakin parah. Oleh karena itu, perwakilan masyarakat melayangkan gugatan class action kepada penyelenggara pemerintahan, yaitu Presiden dan Kementerian terkait beserta pemerintah Kalimantan Tengah. Akhirnya, sampai pada putusan nomor 3555 K/PDT/2018 Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, di mana Mahkamah Agung mengabulkan 10 tuntutan dari beberapa tuntutan yang diajukan penggugat. Sama-sama kita ketahui, dari 10 tuntutan tersebut hanya 4 yang dilakukan, yang berarti masih tersisa 6 yang belum dilaksanakan. Mengingat kasus kebakaran hutan yang semakin parah, seharusnya pemerintah bersikap tegas dan jelas dalam penanganan kebakaran hutan maupun melakukan pencegahan kebakaran hutan. Transparansi pemberian konsesi terhadap perusahaan-perusahaan yang membuka lahan di kawasan hutan Indonesia dilihat sangat perlu. Hal ini bertujuan, jika terdapat kawasan hutan yang terbakar, maka kita sudah mengetahui oknum di balik kejadian tersebut. Sosialisasi terhadap masyarakat dirasa perlu juga dilakukan oleh pemerintah. Tujuannya agar dilakukannya tindakan preventif guna meminimalisir kebakaran hutan yang dapat terjadi lagi di Kalimantan Tengah. Baiklah, sekian dari presentasi saya tentang analisis putusan nomor 3555 K/PDT/2018 Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.